Blue Lock episode yang ke-24 kembali dibuka dengan sebuah cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada episode kali ini, kita pun akan langsung diperlihatkan jalannya pertandingan mini soccer 5 lawan 5 antara tim Isagi Uechi dan juga Ito Shirin melawan tim bintang kelas dunia atau kita sebut saja sebagai tim putih, yang kebetulan dipilih langsung oleh Jinpachi Eigo untuk menjadi tim yang akan menguji kemampuan dari Isagi Uechi, Ito Shirin, Bachira, Aryu serta Tokimitsu. Singkat cerita, setelah mereka semua sudah setuju untuk segera memulai kompetisi di ronde yang kelima, akhirnya pertandingan pun seketika langsung dimulai saat itu juga. Di mana tepat ketika peluit tanda dimulainya pertandingan sudah dibunyikan, Rin pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Bachira. Dan di saat yang bersamaan, Rin pun langsung berlari menuju ke arah gawang tim putih untuk mencari posisi yang kosong. Sementara Bachira yang saat ini sedang membawa bola, ikut berlari juga ke arah gawang tim putih namun melalui rute yang berbeda. Nah, melihat Bachira yang mencoba menembus pertahanan mereka seorang diri, Pablo Cavagnos yang masih terlihat malas-malasan pun seketika langsung berkata, "Hah? Ternyata pertandingannya sudah dimulai ya?" Meskipun pada momen ini, Pablo segera mencoba berlari ke arah Bachira untuk menghentikannya, tapi ternyata pergerakan dari Bachira jauh lebih cepat dan juga jauh lebih lincah daripada sebelumnya. Hingga pada akhirnya Bachira pun berhasil melewati Pablo dengan mudah menggunakan teknik gocekan berputarnya. Melihat Bachira yang sudah berhasil menembus benteng pertahanan tim putih melalui sisi sebelah kiri lapangan, Isagi pun seketika langsung berteriak kepadanya dan meminta Bachira untuk segera mengoper bola tersebut kepada Isagi. Tapi sayangnya Bachira kali ini harus menolak, karena inilah gaya permainan dari Bachira yang baru, yaitu Ultra Egoistic Dribble. Di mana Bachira hanya akan mengoper bola di kakinya kepada para pemain dari timnya yang mampu mencari lokasi terbaik dan memiliki peluang terbesar untuk bisa mencetak gol. Menyadari perubahan dari gaya permainan Bachira, Isagi pun seketika langsung mengerti. Hingga pada akhirnya dia pun langsung melakukan pergerakan tanpa bolanya untuk mencari tempat kosong di sekitar area kotak penalti. Di momen itulah akhirnya Bachira memutuskan untuk segera mengoper bola tersebut kepada Isagi Uechi. Namun tepat sebelum bola itu ditendang, tiba-tiba saja salah satu pemain bintang dari tim putih pun seketika langsung muncul di hadapan Isagi dan langsung memblokir jalur tembakannya. Akibatnya, Bachira pun terpaksa harus mengubah jalur operannya dan malah memberikan umpan jauh itu kepada salah satu pemain dari tim merah yang kebetulan sedang berada di posisi bebas tepat di belakang Isagi. Siapa lagi kalau bukan Ito Shirin? Hingga pada akhirnya Rin pun tanpa basa-basi langsung menembakkan satu tendangan supernya tepat ke arah gawang tim putih. Sampai gol pun berhasil dia ciptakan untuk merubah kedudukan sementara menjadi 1-0 demi keunggulan bagi tim merah. Tentu saja, gol pertama dari Ito Shirin tersebut seketika mampu membangkitkan semangat dari semua pemain yang ada di tim mereka. Karena jika Rin saja bisa mencetak gol, maka kemampuan dari tim kelas dunia yang mereka lawan saat ini masih berada di dalam jangkauan. Bahkan pada satu panel yang sama ini, mereka berlima pun langsung berkata bahwa dengan kerjasama dari Bachira, Isagi dan juga Ito Shirin di sisi penyerangan, maka harapan untuk bisa menang pun semakin terbuka lebar. Tapi sayangnya semua kebahagiaan itu tidaklah berlangsung cukup lama. Karena tepat setelah gol pertama itu terjadi, kini para pemain dari tim kelas dunia pun seketika kembali bersemangat. Apalagi di satu momen yang sama ini mereka pun baru ingat bahwa siapapun yang berhasil mencetak satu gol ke gawang tim peserta kompetisi Blue Lock, maka pemain tersebut akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta yen. Dan jika mereka bisa menang, maka bonus besar dari Jinpachi Eigo sudah menunggu mereka semua. Begitupun sebaliknya, jika pada akhirnya tim kelas dunia berhasil kebobolan lebih dari 1 gol apalagi sampai kalah, maka semua bonus yang sudah mereka dapatkan sebelumnya otomatis akan dianggap hangus. Nah, karena tujuan dari para pemain kelas dunia ini datang ke kompetisi Blue Lock hanya untuk mencari uang, tentu saja mereka pun tidak akan membiarkan ada 1 gol lagi yang berhasil dicetak ke gawang timnya. Oleh karena itu, tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang kedua telah dibunyikan, Loki pun dengan cepat langsung membawa bola itu sendirian dari tengah lapangan menuju ke lini pertahanan dari tim merah. Melihat hal tersebut, Isagi pun seketika langsung bergerak untuk meresponnya serta menghalangi Loki. Namun ternyata semua hal yang dilakukan oleh Isagi sangatlah sia-sia. Karena faktanya, bagi Loki sosok dari Isagi saat ini sama sekali tidak akan mampu untuk menghentikannya. Hingga Loki pun akhirnya memutuskan untuk melesat melewati Isagi menggunakan kecepatannya. Begitu pula dengan Bachira, Tokimitsu dan juga Aryu. Di mana pada saat yang bersamaan, Loki pun berhasil melewati semua pemain dari tim merah dengan menggunakan kecepatan berlarinya. Sampai hanya menyisakan 1 orang pemain saja, yaitu Ito Shirin. Walaupun pada momen ini Rin berhasil membaca pergerakan dari Loki,
dan berhasil muncul tepat di depan Loki secara tiba-tiba. Tapi ternyata semua hal itu masih belum cukup untuk dapat menghentikannya. Karena di saat yang bersamaan, Loki pun ternyata masih mampu berlari jauh lebih cepat lagi daripada sebelumnya. Hingga dia pun berhasil melewati Itosirin dan langsung menembakkan satu tendangan supernya tepat ke arah gaung tim merah. Sampai gol pun akhirnya berhasil tercipta melalui permainan solo dari Loki. Dan skor pun seketika berubah menjadi 1-1. Melihat kehebatan yang baru saja dipertontonkan oleh Loki, otomatis semua pemain dari tim merah pun menjadi sangat terkejut sekaligus tidak percaya. Karena ternyata di luar sana, ternyata masih banyak sekali pemain yang jauh lebih hebat daripada mereka. Bahkan pada panel ini, Tokimitsu dan Aryu pun mulai terlihat tidak yakin jika pada pertandingan ini mereka bisa menang melawan tim kelas dunia. Tapi respon sebaliknya justru ditunjukkan oleh Rin dan juga Isagi. Karena walaupun lawan yang saat ini mereka hadapi sangatlah kuat, namun kenyataannya mereka berdua sama sekali tidak mau menyerah. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick off yang ketiga telah dibunyikan, Bachira pun dengan cepat kembali mengoper bola itu kepada Itosirin lagi. Sebelum pada akhirnya bola tersebut dibawa oleh Rin dengan cepat menuju ke arah pertahanan dari tim putih. Melihat hal tersebut, Loki dan Luna pun dengan cepat langsung meresponnya. Hingga mereka pun berhasil merebut bola itu dengan sangat mudah sekali dari kaki Itosirin. Nah, di momen inilah, tanpa banyak basa-basi, Luna pun langsung memberikan satu operan bola pendeknya menuju ke arah Pablo yang ada di sampingnya. Dan kemudian langsung disambung dengan sebuah operan jauhnya menuju ke area kotak penalti. Di mana pada saat itu, sudah ada dua orang pemain dari tim putih yang siap untuk menyambut umpan dari Pablo. Tentu saja dalam duel bola udara, Aryu sangat percaya diri sekali dengan semua kemampuannya. Hingga pada panel ini, Aryu pun langsung melompat ke udara lebih dulu demi merebut bola itu dan menghentikan jalur umpan dari Pablo. Tapi sayangnya di saat yang bersamaan Silva pun ikut melompat juga dan langsung menghantam tubuh Aryu menggunakan body charge-nya. Akibatnya Aryu pun menjadi kesulitan untuk bergerak dan akhirnya Silva lah yang berhasil memenangkan duel udara ini. Serta langsung menyundul bola tersebut menuju ke arah Adam yang pada saat itu sudah siap untuk menyambutnya. Melihat hal tersebut tentu saja Tokimitsu tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu Tokimitsu pun mulai menambah kecepatan berlarinya dan bersiap untuk membawa jauh bola dari hasil sundulan Silva menuju keluar lapangan. Tapi lagi-lagi kali ini tim merah harus kecewa. Karena ternyata Adam memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih hebat daripada Tokimitsu. Hingga pada akhirnya Adam pun berhasil memenangkan duel adu kekuatan 1 lawan 1 melawan Tokimitsu. Dan gol pun berhasil dia lesatkan dengan mudah ke arah gawang dari tim merah. Sampai membuat skor pun kini kembali berubah menjadi 2-1 bagi keunggulan untuk tim putih. Di momen inilah Isagi seketika sadar bahwa ternyata perbedaan antara kekuatan mereka dengan tim kelas dunia sangatlah jauh sekali. Hal itu pun seketika malah memicu adrenalin dari Isagi untuk dapat menyerap ilmu dari pertandingan ini sebanyak mungkin. Begitu pula dengan Bachira, Aryu, Tokimitsu, serta Itoshirin. Scene pun kembali berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang keempat sudah dibunyikan, kali ini Rin pun kembali mencoba pola serangan yang sama lagi, yaitu dengan mengandalkan dribble dari Bachira untuk menembus benteng pertahanan dari tim putih. Tapi sayangnya kali ini Bachira lah yang harus kembali dibuat kecewa. Karena ternyata pada akhirnya Pablo pun mampu menghentikan dribble dari Bachira dengan sangat mudah sekali. Bahkan di saat yang bersamaan, Pablo pun langsung memberitahu Bachira apa saja kekurangannya dengan berkata seperti ini. "Hei bocah, aku suka dengan ritme dan juga gaya dribblemu. Tapi nampaknya kau hanya memiliki satu buah kemampuan itu saja. Karena gaya permainanmu sangat monoton dan pola seranganmu kurang bervariasi. Jadi jika kau ingin berkembang, maka perbaikilah gaya permainanmu supaya lebih memiliki banyak pola serangan." Nah, tepat setelah mengucapkan semua hal itu kepada Bachira, Pablo pun dengan cepat langsung mengoper bola itu kepada Adam. Dan kemudian dioper lagi kepada Loki. Sampai diakhiri dengan operan jauh dari Loki menuju ke area kotak penalti. Di mana pada saat itu Silva sudah siap untuk menyambut umpan tersebut. Hingga pada akhirnya gol pun berhasil tercipta melalui sundulan kepala Silva. Dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 3-1 bagi keunggulan untuk tim putih. Wow, menarik banget ya. Mulai dari sinilah tempo permainan dari tim putih semakin terus meningkat. Karena faktanya sejak awal kick-off babak pertama dimulai, belum ada satupun dari mereka yang benar-benar bermain dengan serius. Bahkan pada satu panel yang sama ini, Loki pun mulai berkata kepada semua rekan setimnya, "Baiklah, ayo mari kita akhiri pertandingan ini. Karena aku sudah tidak sabar untuk bisa mandi air panas lagi."
Semua ucapan mereka pun bukanlah sebuah omong kosong belaka. Karena pada permainan berikutnya, giliran Pablo Cavagnos lah yang kali ini mencetak gol melalui tendangan langsung dari tengah lapangan, tepat ke arah sudut kanan atas dari gawang tim putih. Hingga jarak skor di antara kedua tim ini pun seketika kembali bertambah lebar menjadi 4-1. Hal yang sama pun dilakukan oleh Luna juga pada permainan berikutnya, di mana tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off yang ke-6 sudah dibunyikan, Luna pun dengan cepat langsung mengambil bola itu dari kaki Bachira. Dan kemudian dia pun langsung membawa bola itu seorang diri menembus benteng pertahanan dari tim merah. Melihat hal tersebut, Rin pun seketika langsung meresponnya. Di mana pada momen ini dengan penuh emosi dia pun kembali berkata, "Sial, aku tidak akan membiarkanmu mencetak gol dengan mudah. Karena selama pertandingan ini belum berakhir, aku tidak akan menyerah." Mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Itoshirin, Luna pun seketika langsung meresponnya. "Baiklah, kalau begitu akan kuhancurkan kau dengan semua kekuatan yang kumiliki." Hingga pada panel berikutnya, Luna pun akhirnya berhasil menembus pertahanan dari Itoshirin dengan cara menendang bola tersebut melewati kaki Itoshirin yang pada saat itu terbuka terlalu lebar. Dan pada satu momen yang sama ini, dia pun tanpa banyak basa-basi langsung menendang bola itu dengan keras tepat ke arah gawang tim merah. Sampai gol pun berhasil kembali tercipta, serta skor pun langsung berubah menjadi 5-1. Dengan ini, maka peluit tanda berakhirnya pertandingan di ronde yang kelima sudah dibunyikan. Dan tim putih pun yang keluar sebagai pemenangnya. Nah, menariknya, tepat setelah pertandingan ini selesai, Luna pun dengan cepat langsung berkata kepada mereka semua, tenang saja. Walaupun kalah, kalian tidak perlu khawatir akan gugur di dalam ronde yang kelima ini. Karena tugas kami yang sebenarnya adalah memberi penilaian terhadap permainan dari kalian semua. Karena faktanya pada tahap kompetisi yang selanjutnya, Jinpachi Ego akan langsung melakukan proses seleksi untuk menentukan siapakah pemain yang akan dia pilih ketika bertanding di dalam lapangan sepak bola sesungguhnya, demi menghadapi pertarungan melawan timnas sepak bola Jepang Junior. Jadi teruslah berjuang dan teruslah berlatih supaya kalian bisa terpilih. Dan sampai berjumpa lagi pada pertandingan sebenarnya. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kita pun kembali diperlihatkan sebuah adegan yang sangat menarik di dalam ruang rapat organisasi sepak bola nasional Jepang, di mana di dalamnya sudah berkumpul para petinggi, mulai dari para pembeli modal alias sponsor, ketua Federasi Sepak Bola Jepang, Jinpachi Ego, sampai dengan para anggota eksekutif lainnya. Di momen inilah satu persatu dari mereka mulai mengajukan komplain kepada Jinpachi Ego. Karena menurut mereka tujuan dari diadakannya kompetisi Blue Lock sangatlah tidak masuk akal. Ditambah membuat tim yang semua pemainnya adalah seorang striker merupakan sebuah hal yang gila. Apalagi sampai saat ini Jinpachi pun sudah banyak sekali menghabiskan uang untuk sesuatu yang sangat tidak penting. Contohnya adalah dengan mendatangkan para pemain kelas dunia untuk melatih para pemain Blue Lock. Selain harga dan biayanya yang sangat mahal, hasilnya pun sampai saat ini masih belum bisa dirasakan. Oleh karena itu, ketua alias Iwan Bule versi Jepang pun seketika langsung berkata bahwa mulai saat ini kompetisi Blue Lock akan dimusnahkan dan para pemainnya akan dipulangkan kepada orang tua mereka masing-masing. Mendengar semua ucapan dari orang tua itu, Jinpachi pun dengan santai langsung membalasnya. "Baiklah, jika itu yang kau minta, maka akan aku segera tunjukkan hasilnya kepada semua orang yang ada di seluruh dunia. Jadi, ayo kita adakan sebuah pertandingan besar antara tim nasional Jepang milik kalian dengan tim Blue Lock 11 yang akan segera aku pilih. Lagi pula, ini adalah saatnya bagi Blue Lock untuk menunjukkan kemampuannya dan merubah pola sepak bola konservatif yang selama ini selalu dianut oleh negara kita." Wow, menarik banget ya. Dengan ini, maka dalam waktu beberapa minggu lagi, tim Blue Lock akan langsung menjalani pertandingan paling seru di dalam sejarah manga ini, yaitu sebuah pertandingan resmi yang disiarkan secara langsung seluruh dunia melawan tim sepak bola nasional Jepang. Namun sebelum itu terjadi, Jinpachi masih harus menyelesaikan lebih dulu proses seleksi dari para pemain Blue Lock. Jadi bagi kalian yang penasaran tentang siapa sajakah 7 orang pemain pertama, sekaligus 7 orang pemain terkuat yang dipilih oleh Jinpachi Ego sebagai starter di tim Blue Lock 11, nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.